these meetings because with such a big endorsement, you have to take these responsibilities very seriously. Malaysia disangsi oleh FIFA. Apa benda ni weh? Kali ini bukan rumours guys. Abang pun gila terkejut weh. Menurut berita terkini, FIFA telah sangsi FAM atas kesalahan pemalsuan dokumen 7 orang pemain kebangsaan. Pemalsuan dokumen doh, ini kesalahan yang berat. Pemain-pemain tersebut telah mewakili Malaysia lawan Vietnam hari itu. Selamat tinggal timnas Malaysia. FIFA AFC resmi sanksi berat sepak bola Malaysia akibat palsukan dokumen naturalisasi. Gelombang besar skandal kembali mengguncang dunia sepak bola Asia. Kali ini menimpa Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang resmi menerima sanksi berat dari FIFA dan AFC. Kabar mengejutkan ini datang setelah lembaga tertinggi sepak bola dunia dan Konfederasi Asia melakukan investigasi panjang terkait dugaan pemalsuan dokumen naturalisasi yang dilakukan Malaysia demi memperkuat skuad timnas mereka. Dalam pengumuman resmi yang disiarkan pada konferensi pers internasional di markas FIFA, Zurich, dan diperkuat pernyataan AFC di Kuala Lumpur, dipastikan bahwa Malaysia terbukti melakukan manipulasi data kependudukan serta dokumen resmi demi melegalkan status beberapa pemain asing menjadi warga negara Malaysia. Skandal ini langsung menyeret nama FAM ke jurang kehancuran. Bahkan ancaman larangan tampil di seluruh turnamen resmi FIFA kini telah menjadi kenyataan pahit yang harus ditanggung oleh negeri jiran itu. Dalam beberapa bulan terakhir, aroma tidak sedap sudah tercium di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara. Publik bertanya-tanya, mengapa secara tiba-tiba Malaysia mampu menghadirkan sejumlah pemain kelas Eropa yang tiba-tiba mengenakan jersey Harimau Malaya. Meski publik mencoba percaya bahwa itu bagian dari proyek naturalisasi resmi, ternyata di balik layar tersimpan kisah gelap yang akhirnya terbongkar. Laporan investigasi menyebutkan ada lebih dari 5 pemain yang menggunakan dokumen kependudukan palsu untuk bisa segera membela timnas Malaysia di ajang internasional. Bahkan, beberapa di antaranya belum pernah memiliki garis keturunan langsung dengan Malaysia, sebuah pelanggaran fatal dalam regulasi FIFA tentang eligibility pemain. FIFA sendiri sudah lama menaruh perhatian terhadap praktik naturalisasi yang tidak wajar, apalagi setelah banyak negara mencoba meniru langkah positif Indonesia yang sukses mendatangkan pemain keturunan secara legal, sah, dan sesuai aturan. Bedanya, Indonesia melakukan naturalisasi dengan proses transparan, dokumen jelas, hubungan darah terbukti, dan verifikasi dilakukan dengan ketat. Malaysia justru tergoda jalan pintas dengan memanipulasi data demi mendongkrak performa tim nasionalnya. Hal inilah yang menjadi dasar kuat FIFA dan AFC menjatuhkan sanksi terberat sepanjang sejarah sepak bola Malaysia. Ketika kabar ini pecah ke publik, reaksi keras langsung muncul. Ribuan netizen Asia, khususnya dari Indonesia, Vietnam, hingga Thailand, melampiaskan kemarahan mereka terhadap FAM. Media-media besar Eropa juga menyoroti kasus ini, menyebutnya sebagai salah satu skandal sepak bola terbesar di Asia Tenggara abad ini. Malaysia harus menerima konsekuensinya. Sepak bola tidak bisa dikotori dengan pemalsuan dokumen. Integritas harus dijunjung tinggi, ujar juru bicara FIFA dengan tegas. Sanksi yang dijatuhkan berupa larangan mengikuti turnamen internasional selama 5 tahun, denda besar, serta ancaman pembekuan federasi jika tidak ada reformasi total. Bagi masyarakat Malaysia, kabar ini tentu menjadi tamparan keras. Harapan untuk melihat tim kebanggaan mereka bersaing di level internasional pupus seketika. Banyak yang menyalahkan kepemimpinan Presiden FAM, yang dinilai terlalu ambisius mengejar prestasi instan tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Sebagian bahkan menyerukan agar federasi segera dibubarkan total karena telah mempermalukan nama negara di mata dunia. Media Vietnam menulis, Malaysia mencoba jalan pintas, tetapi justru menghancurkan diri sendiri. Media Thailand pun tidak kalah pedas, menuliskan bahwa Malaysia kini menjadi contoh buruk bagi seluruh Asia. Lebih jauh, AFC menegaskan bahwa Malaysia bukan hanya melanggar regulasi FIFA, tetapi juga aturan internal konfederasi yang menuntut keterbukaan, kejujuran, dan legalitas penuh dalam proses pendaftaran pemain. Laporan resmi menyebutkan,
Minimal ada 3 pejabat FAM yang terlibat langsung dalam pemalsuan ini. Mereka disebut bekerja sama dengan oknum agen luar negeri untuk mencetak dokumen palsu, bahkan disebut menggunakan jaringan mafia sepak bola internasional. Kasus ini semakin menyeramkan karena melibatkan rantai panjang kecurangan yang sulit dibayangkan. Di sisi lain, masyarakat Indonesia ramai membandingkan skandal ini dengan keberhasilan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir yang sukses menata sistem naturalisasi secara terbuka. Nama-nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, hingga Tom Haye diproses dengan cara legal, diverifikasi langsung oleh DPR, pemerintah, dan FIFA. Transparansi ini membuat Indonesia dipuji, sementara Malaysia dicibir. Bahkan, ada tagar Goodbye Malaysia yang sempat menjadi trending internasional di platform X. Tagar itu digunakan oleh jutaan pengguna, sebagian dengan nada sindiran, sebagian lagi dengan rasa kasihan terhadap pemain-pemain Malaysia yang tidak bersalah. Keputusan FIFA dan AFC menjatuhkan sanksi berat kepada Malaysia dipandang sebagai peringatan keras bagi negara-negara lain agar tidak bermain-main dengan aturan. Dunia sepak bola adalah dunia yang menjunjung tinggi fair play, bukan kecurangan. Malaysia kini harus membayar mahal ambisinya. Dalam 5 tahun ke depan, generasi muda Malaysia tidak akan punya kesempatan tampil di ajang resmi internasional. Hal ini diprediksi akan membuat perkembangan sepak bola mereka mundur jauh. Bahkan dikhawatirkan akan membuat masyarakat kehilangan minat terhadap olahraga paling populer itu. Tidak hanya itu, rumor yang berkembang menyebutkan beberapa pemain naturalisasi yang terlibat dalam skandal ini berencana membuka suara ke media internasional. Mereka mengaku tidak tahu bahwa dokumen yang mereka gunakan ternyata palsu. Saya hanya mengikuti instruksi agen dan federasi. Saya tidak tahu kalau semua itu ternyata manipulasi, ujar salah seorang pemain asal Eropa yang kini menjadi sorotan. Pernyataan itu membuat publik semakin geram, karena menunjukkan bahwa FAM telah mengorbankan reputasi pemain hanya demi keuntungan sesaat. Kini, situasi sepak bola Malaysia benar-benar diambang kehancuran. Sejumlah legenda Malaysia, termasuk Syafiq Rahim dan Nur Syahrul Idlan, menyuarakan kekecewaan mendalam. Mereka menyebut langkah FAM sebagai pengkhianatan terhadap sejarah panjang sepak bola Malaysia. Kami dulu berjuang dengan darah dan keringat untuk mengharumkan nama negara. Sekarang semuanya hancur hanya karena keserakahan segelintir pejabat, kata salah satu legenda dengan nada emosional. Para supporter juga turun ke jalan, melakukan protes besar-besaran, membawa spanduk bertuliskan, FAM hancurkan Malaysia, dan kami malu jadi supporter. Di tingkat regional, Piala AFF yang akan datang dipastikan kehilangan salah satu kontestan penting. Malaysia, yang selama ini menjadi rival utama Indonesia, kini harus angkat kaki dari turnamen. Hal ini otomatis mengubah peta persaingan, membuat laga klasik Indonesia versus Malaysia tidak akan tersaji lagi untuk beberapa tahun mendatang. Banyak pengamat menyebut, ini adalah momen emas bagi Indonesia untuk semakin memperkuat dominasinya di Asia Tenggara, sementara Malaysia harus rela menjadi penonton. Dalam dunia internasional, kasus Malaysia kini dijadikan studi penting oleh FIFA untuk menunjukkan komitmen mereka melawan manipulasi. Bahkan, Presiden FIFA, Gianni Infantino, menegaskan bahwa kasus ini adalah pesan bagi seluruh federasi. Tidak ada ruang bagi kebohongan. Siapapun yang mencoba merusak kejujuran sepak bola akan mendapat hukuman setimpal. Tegasnya di hadapan awak media. Dengan pernyataan itu, jelas sudah bahwa Malaysia kini masuk daftar hitam FIFA. Selamat tinggal timnas Malaysia. FIFA AFC resmi sanksi berat sepak bola Malaysia akibat palsukan dokumen naturalisasi. Gelombang besar skandal kembali mengguncang dunia sepak bola Asia. Kali ini menimpa Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang resmi menerima sanksi berat dari FIFA dan AFC. Kabar mengejutkan ini datang setelah lembaga tertinggi sepak bola dunia dan Konfederasi Asia melakukan investigasi panjang terkait dugaan pemalsuan dokumen naturalisasi yang dilakukan Malaysia demi memperkuat skuad timnas mereka. Dalam pengumuman resmi yang disiarkan pada konferensi pers internasional di markas FIFA, Zurich, dan diperkuat pernyataan AFC di Kuala Lumpur, dipastikan bahwa Malaysia terbukti melakukan manipulasi data kependudukan serta dokumen resmi demi melegalkan status beberapa pemain asing menjadi warga negara Malaysia. Skandal ini langsung menyeret nama FAM ke jurang kehancuran. Bahkan ancaman larangan tampil di seluruh turnamen resmi FIFA kini telah menjadi kenyataan pahit yang harus ditanggung oleh negeri jiran itu. Dalam beberapa bulan terakhir, aroma tidak sedap sudah tercium di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara. Publik bertanya-tanya, mengapa secara tiba-tiba Malaysia mampu menghadirkan sejumlah pemain kelas Eropa yang tiba-tiba mengenakan jersey Harimau Malaya? Meski publik mencoba percaya bahwa itu bagian dari proyek naturalisasi resmi, ternyata di balik layar tersimpan kisah gelap yang akhirnya terbongkar. Laporan investigasi menyebutkan ada lebih dari 5 pemain yang menggunakan dokumen kependudukan palsu,
untuk bisa segera membela timnas Malaysia di ajang internasional. Bahkan, beberapa di antaranya belum pernah memiliki garis keturunan langsung dengan Malaysia, sebuah pelanggaran fatal dalam regulasi